Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa kami mengucap syukur Bapa, keberadaan kami saat ini semua karena kemurahan Bapa. Kami datang di sini Bapa untuk memuji menyembah Engkau. Kami sudah memuji Engkau, semoga pujian-pujian kami dapat menjadi pujian yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Namun sebentar Tuhan kami akan membuka firman-Mu. Tanamkanlah firman ini Tuhan di dalam hati kami masing-masing, agar kami yang pulang dari sini Tuhan mendapatkan rema daripada firman ini dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Urapi juga yang memimpin Tuhan agar pemberitaan firman-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sajalah. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus tempat ini, biar kuasa darah-Mu mengelilingi kami, sehingga kami fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Bahkan kehidupan yang sementara, sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini sementara, itu sebabnya kita mau memakai hidup yang sementara ini dengan sebaik mungkin, ya. Karena kehidupan kita ini tidak bisa diputar kembali, ya. Kalau kita sudah lewati tahun 2023, nggak bisa putar kembali lagi di tahun 2023. Kita akan jalan terus, Bapak Ibu, ya. Jadi biarlah dengan renungan firman Tuhan pada sore hari ini, ya, kita mau menyadari bahwa hidup kita sementara, itu sebabnya kita harus mencari Tuhan. Hidup kita sementara, itu sebabnya jangan terlalu kita fokus kepada yang sementara. Kita juga ingat mencari sesuatu yang kekal, karena hidup kita di bumi ini hanya sementara. Apa yang sementara? Umur kita juga sementara. Alkitab bilang hanya 70 dan 80 tahun. Jadi seseorang yang sudah umur 70 lebih itu bonus, Bapak Ibu. Ya, rata-rata manusia hidup di bumi ini 70 tahun atau 25.000 hari. Kalau dirata-ratakan di seluruh dunia, ya. Tapi ada juga yang belum sampai 70 sudah duluan, ya, bisa juga, ya. Ada yang lebih dari 70, itu bonus dari Tuhan, ya. Tapi kita di sini semua belum bonus, ya, karena umur masih ya 50 juga belum ada, ya, di sini, ya. Nah, itu. Tetapi yang pasti hidup kita ini sementara, yaitu umur kita sementara. Kekayaan kita yang kita miliki juga hanyalah sementara. Apalagi jabatan kita juga hanya sementara, tidak akan kekal, ya. Itu sebabnya dengan hal-hal yang sementara ini, sehingga kita tidak terlalu bangga dengan sesuatu yang sementara. Kita mau belajar karena hidup kita sementara. Mari kita memakai kehidupan yang sementara ini dengan sebaik mungkin, dengan melayani Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita langsung lihat dalam buletin kita. Yang pertama, yang satu, dunia adalah tempat tinggal sementara, sedangkan surga adalah tempat tinggal yang kekal. Ya, benar, mungkin Bapak Ibu semua kita sudah tahu bahwa dunia ini tempat tinggal sementara, tapi surga tempat tinggal yang kekal. Ada lagi satu, ya, neraka tempat tinggal yang kekal juga, ya. Jadi neraka juga kekal, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan neraka bagi manusia. Tuhan hanya menciptakan surga bagi manusia. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa manusia harus ada yang masuk neraka? Ya, Tuhan hanya menciptakan neraka bagi iblis dan pengikutnya. Tetapi iblis juga tidak mau sendiri di neraka, Bapak Ibu. Dia akan mengajak banyak orang supaya menemani dia di neraka di sana, Bapak Ibu, kekal di sana. Tetapi rencana Tuhan bagi kita supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan hanya menciptakan surga bagi manusia, khusus bagi manusia, Bapak Ibu, ya, dan malaikat-malaikatnya, Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang Tuhan ciptakan dua tempat, surga dan neraka bagi manusia. Mungkin keliru, ya. Tuhan hanya menciptakan surga bagi manusia, tapi neraka diciptakan khusus bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita melihat poin yang pertama, karena dunia tempat tinggal sementara, maka orang percaya disebut sebagai orang asing di dunia ini, ya.
Mazmur 119 ayat 19 mengatakan orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Sampai lagi. Enggak dengar suaranya. Bukan gedungnya Bapak Ibu. Nanti Tuhan Yesus datang nggak angkat gedung Bapak Ibu. Dia angkat kita sebagai gereja Tuhan atau bait Allah. Ya. Jadi gereja Tuhan itu adalah kita orang percaya. Ya. Jadi dia masih muda tapi kalau dia istirahat 1 jam nggak bisa dibangunin. Tidurnya luar biasa. Baru jalan berpikir sudah ngantuk. Kita takut dia jatuh kita berhenti. Kalau dia tidur lenam betul. Aku bangun jatuh. Baik kan ya. Kalau kita bisa malam kalau kamu tidur terus di jalan. Lantai benar rasa bagaimana kita jalan di Bali dengan motor ya. Sampai di kapal lelam dia teriak dia. Papa anaknya ngapain anaknya ribut katanya. Biasa lagi lapar dia teriak. Biasa begitu lihat di setempat malam kalau lapar dia teriak. Ada dia ngigau dia teriak terus sepanjang tidur di bawah tempat duduk lagi berteriak. Kaget orang itu masih kecil Yanto, sekarang udah besar. Dulu masih sekolah minggu ya waktu ke Bali itu. Ya, mungkin Pak Markus dengan Bapak Hasan yang sudah biasa ke Sumbawa dengan mobil ya. Kalau dengan mobil mungkin nggak capek ya. Kalau dengan motor itu pasti lumayan. Itulah Bapak Ibu ya. Dulu kita mungkin bisa muat angkut barang yang besar, karung yang besar, wow, nggak terasa gitu. Tapi sekarang kita seperti nggak kuat lagi ya. Karena memang tubuh kita ini hanyalah sementara. Tubuh kita ini tidak selamanya kuat. Ya. Dokter bilang umur manusia usia kita kalau sampai 40 aja, udah 40 dia turun semua kesehatan kita ya. Makanya kalau sudah umur makin tua makanannya harus sehat ya, tidurnya harus teratur supaya kita berumur panjang. Nah, jangan samakan 20 tahun saya biasa tidak tidur angkat terus kerja non-stop ya, beda dengan sekarang sudah 40 tahun turun dia. 50 tambah turun, 60 tambah turun, 70 ada turun terus. Habis kekuatan ya langsung pulang ke rumah Papa yang di surga. Nah, itu. Karena kita berkata gitu, dulu saya kuat, saya hebat, tapi sekarang kok kekuatan makin berkurang. Nah, itulah hidup Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini sementara dan hanya batasnya 70 sampai 80 tahun. Kita baca ayat ini dulu, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Salah seorang membacakan ayat ini. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dalam maut ya. Kita bilang upah dosa adalah kematian ya. Sehingga kehidupan kita di bumi ini bukanlah sesuatu yang kekal, karena dosa yang menghentikan kita, dosa yang membuat hidup kita ini singkat dan sementara. Ketika dikatakan hidup ini sementara karena Allah menetapkannya demikian. Nah, jelas ya, Tuhan bilang hidup ini sementara
Tuhan sudah menetapkan bahwa di dunia ini hanyalah sementara, ya, seperti di poin 1 kita sudah belajar tadi, ya. Hidup ini sementara karena Tuhanlah yang menetapkan bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal. Ada tempat yang kekal yang disediakan oleh Allah, yaitu di surga. Di sana kita akan hidup bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi dikatakan selama-lamanya, ya. Kalau di dunia ini, ya tadi saya sudah jelaskan, 70 tahun paling kuat kita hidup. Hidup ini sementara, poin yang keempat, karena itu berbagai ungkapan bersifat sementara diungkapkan untuk menggambarkan hidup ini. Yang pertama, hidup ini ibarat uap yang hilang diterpa angin, ya. Yakobus 4 ayat 14. Tahu uap, ya, atau asap itu, ya. Sebentar kelihatan, langsung tiup angin lenyap. Alkitab menggambarkan hidup kita ini seperti itu, ya. Sebentar kelihatan, tiba-tiba sudah lenyap. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, selama kita diberikan nafas hidup, diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita memakai hidup kita dengan sebaik mungkin. Dan kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hidup kita ini sementara. Banyak yang berdalih, tunggu dulu, nanti kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, ya udah mau mati baru bertobat aja, kan gampang. Ngapain masih muda, gak usah dulu cari Tuhan. Saya masih kuat, masih banyak kesempatan. Tahukah Bapak Ibu, hidup kita ini tidak bisa diprediksi, ya. Ada orang pikir, oh saya masih kuat, tiba-tiba nyebrang jalan ditabrak kereta api, tabrak mobil, ya udah pulang. Hidup kita tidak bisa diprediksi, ya. Kematian itu tidak hanya berlaku bagi orang yang sudah tua saja, tapi dari anak kecil sampai yang dewasa. Kematian atau maut itu bisa datang kapan saja menimpa kita, ya. Itu sebabnya selagi kita masih bernafas, pakailah kesempatan itu dengan sebaiknya untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, ya. Jadi kesempatan kita untuk bertobat selagi kita masih ada di bumi, selagi ada nafas itu masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah putus nafas, tidak ada lagi kesempatan. Mau didoakan, biasa orang mati, mari kita berdoa supaya orang tua kita masuk surga, ya. Nah, itu hanya seperti itu. Tapi doa orang sudah meninggal itu nggak ada pengaruhnya. Didoakan 1000 orang pun tidak mempengaruhi orang itu masuk surga atau neraka. Seseorang itu masuk surga atau neraka ditentukan selagi dia masih hidup dan masih bernafas. Kalau sudah meninggal, sudah terlambat. Makanya kalau kita melayani orang sakit, kalau nafasnya sudah satu-satu, oh kayaknya udah mau mati, kan kita tuntun dia, doakan dia supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu dia putus nafas, dia sudah pulang ke rumah Bapa yang di surga. Kalau kita menyerahkan dia kepada Tuhan, dia akan mati dan dia tidak ke neraka, malahan itu selama-lamanya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam meskipun seumur hidupnya dia berbuat jahat, tapi di akhir hidupnya dia bertobat, dia diselamatkan. Bapak Ibu jangan ikut penjahatin, ya. Tunggu saya mau mati dulu baru saya bertobat. Kamu masuk surga. Orang ini memang mati masuk surga, ya, tapi tidak ada dapat mahkota jadi, ya. Jadi kenapa dia tidak melayani Tuhan? Dia cuma masuk surga doang, tidak ada pelayanan di bumi. Ya betul, masuk surga lah, daripada masuk neraka. Nah, kalau kita selama kita hidup kita melayani Tuhan, Tuhan hitung semua, ya. Kita bilang kita punya rumah di surga, ya. Ada rumah yang kecil, ada rumah yang besar. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, ya rumahnya pasti mewah, ada pelayanan Bapak Ibu, ya. Tapi kalau hanya nonton-nonton aja tidak mau melayani Tuhan, ya nggak ada rumah, rumahnya kecil. Nah, itu. Jadi itu selama kita di bumi ini, mari kita pakai hidup kita dengan sebaik mungkin, ya. Jangan tunda. Saya ingat ketika saya pelayanan di Singaraja, ya, waktu kita terbatas, yang lain itu dikatakan hidup ini ibarat bunga rumput, ya. Dan sebentar pagi harinya mekar, sorenya gugur, ya. Katakan juga hidup ini ibarat hembusan nafas. Hidup ini ibarat bayangan, ya.
hidup ini ibarat mimpi. Dan buka lagi di bagian berikutnya dikatakan hidup ini ibarat giliran jaga di waktu malam. Itu ada ayat-ayatnya semua. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi ya di rumah. Hidup ini sementara karena manusia tidak bisa meluputkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, hidup ini sementara karena manusia tidak mampu memperpanjang umurnya walaupun hanya sehasta. Nah, ayat yang terakhir kita baca Matius 6 ayat 27 ya. Matius 6 ayat 27 dikatakan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Manusia tidak bisa memperpanjang umurnya sehasta pun. Matius 6 ayat yang ke-27. Itu perkataan Tuhan Yesus bahwa jangan kita khawatir dengan hidup ini, karena kekhawatiran kita tidak bisa menambah satu hasta pun memperpanjang umur kita, karena umur kita hanya di tangan Tuhan begitu ya. Dan semua orang ingin umur panjang ya, tapi kembali umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Artinya selagi kita masih bernapas, masih hidup, kita memakai hidup kita dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita nyanyikan satu pujian, lagu yang sering Bapak Ibu nyanyi ya, hidup ini adalah kesempatan ya. Itu lagu itu diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Nikodemus Katumahina dari Ambon juga ya. Waktu dia ciptakan lagu ini ya, sebenarnya ada ceritanya ya. Ya, dia punya anak yang kayak tadi saya cerita itu ya. Dulu anaknya baik, melayani Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi akhirnya anaknya menjadi, karena pergaulan anaknya jadi preman, jadi jahat, nggak bisa diatur. Bapaknya terus menegur dia setiap hari, bertobat nak, masih muda kamu kan sudah jadi hamba Tuhan, jangan kamu kembali ke jalan yang jahat. Tapi anaknya selalu memberontak, tidak mendengarkan bapaknya. Bapaknya suruh setiap hari mendoakan dia, menasihati dia, tapi anaknya ini bandel sekali, tidak mau mendengar. Suatu saat anaknya marah-marah karena ditegur sama bapaknya. Anaknya kabur. Tidak lama lagi ada berita bahwa anaknya dia kecelakaan dan meninggal dunia. Ya, bapaknya sangat kaget, bapaknya sangat menyesal, bukan karena anaknya meninggal, tapi karena anaknya meninggal di luar Tuhan. Anaknya meninggal tidak dalam pelayanan. Anaknya meninggal karena dia tidak bertobat. Anaknya meninggal karena dia jahat dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Makanya dia langsung menciptakan lagu yang sering kita nyanyikan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup. Ini lagu itu ditulis oleh dia, diciptakan oleh dia, karena dia sangat menyesal anaknya yang dulu menjadi hamba Tuhan akhirnya menjadi orang yang tidak bisa ditegur, menjadi orang yang jahat, akhirnya meninggal. Dan dia sangat sedih, dan akhirnya dia menuliskan lagu ini, dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang viral juga di Indonesia. Saya nonton hampir berapa 12 juta orang ya di YouTube itu, bahkan dinyanyikan di gereja-gereja dan termasuk kita juga. Nah, mari kita sebelum mengakhiri, kalau kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan masih bernafas sampai hari ini, kita patut bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau telah jauh dari Tuhan, engkau telah berlari dari Tuhan, kesempatan yang baik untuk kembali kepada Tuhan, karena belum terlambat. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Jangan keraskan hati kita, datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepadanya, minta pengampunan daripadanya, minta dia masuk dalam hidupmu dan pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai janji kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan, aku rindu dipakai oleh Tuhan, aku rindu dengan sisa hidupmu aku mau melayani Engkau.
kasih buat firman-Mu yang menegur kami sore hari ini, mengingatkan kami sore hari ini Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah sebentar. Ampuni kami Tuhan, kadang-kala kami tahu bahwa hidup kami sementara, tapi kadang-kala kami berfoya-foya, mensia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kadang-kala kami tak acu untuk mencari Engkau. Di sore hari yang indah ini Tuhan, firman mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memakai hidup kami yang sisa hidup kami dengan sebaik mungkin Tuhan, untuk datang kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk diubah, dipakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Katakan firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, agar apa yang kami dengar sore hari ini menjadi rema berbicara bagi kami seumur hidup kami Tuhan, supaya setiap desahan nafas kami Tuhan menjadi kesempatan yang kami tidak sia-siakan untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, dari awal ibadah kami sampai penghujung ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa kepadamu, bahkan kami sudah memberi persembahan kami kepadamu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada sore hari ini Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami agar kami mau memakai hidup kami yang singkat dan sementara ini dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan, apa yang bisa kami lakukan, Tuhan tolong kami. Ajarlah kami untuk melayani Engkau, ajarlah kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada tempat yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami, bagi di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Bapa peganglah tangan kami semua umat-Mu Tuhan, agar kami mau sungguh-sungguh ikut Engkau, setia sampai mati, setia sampai hidup, mengakhiri hidup kami di bumi ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, pujian yang baru kami nyanyikan, kami meyakini bahwa Engkau sanggup
untuk memberkati kami. Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami. Engkau sanggup untuk memulihkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jika ada yang datang dengan beban yang berat, dengan hati yang terluka, dengan berbagai macam pergumulan, pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berjalan di tengah-tengah kami, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau berkati, bahkan Engkau masuk di dalam setiap hidup kami. Jika ada yang membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah, tinggallah bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, Amba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kami semua yang bekerja sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya menyertai kami Tuhan minggu ini, melindungi kami minggu ini Tuhan, bahkan memberkati apa yang kami kerjakan dan usahakan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berkati usaha kami dimanapun kami bekerja Tuhan. Kami tahu kami hanya bisa bekerja, tapi Engkau yang punya berkat itu, Engkau yang berdaulat atas berkat itu. Berkati setiap pekerjaan kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kecelakaan, kemalangan, kesialan, bahkan maut sekalipun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus lindungi kami, pasukan malaikat surgawi menyertai umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka bekerja, Tuhan ada di sana melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Beri juga kesehatan kepada kami semua Tuhan, segala sakit penyakit, wabah, virus apapun yang menimpa kami tolak sekali lagi dalam nama Yesus. Tuhan beri tubuh yang sehat bagi kami, Tuhan beri kesehatan yang baik bagi kami, agar kami bisa bekerja maksimal melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing di tente. Tuhan lindungi mobil, motor yang kami pakai. Jagai kami Tuhan sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu sekali Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami, dan kita mengakhiri dengan doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat tangan dan arahkan hati kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberikan kepada umur panjang, kesehatan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita tinggal tetap menyertai kita, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai